Selamat pagi, Putri. Selamat pagi, Kak. Ini kita mulai aja ya. Mau dimulai, Kak Felis? Iya, boleh, Kak Fria. Iya, selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Iya, selamat pagi. Boleh dibuka mic-nya sama Kak Felis. Kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini ya. Sudah siap ibadah? Mana jempolnya? Oke, kalau gitu kita mau memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, pada pagi hari ini dengan sebuah lagu yang mengatakan, jikalau ku tutup mata, berdoa dengan sungguh. Aku tahu Tuhan di surga selalu mendengar aku. Nah, adik-adik, mungkin ada yang tahu, ada yang nggak tahu lagu ini. Kita mau belajar sama-sama. Lagu yang mengatakan, jikalau ku tutup mata, berdoa dengan sungguh. Aku tahu Tuhan di surga selalu mendengar aku. Nanti kita tunggu dulu slide-nya akan ditampilkan. Ya, yang tidak hafal boleh lihat di slide-nya. Nih kata-katanya sudah tampil di layar kita masing-masing ya. Yang sudah bisa baca bisa dibaca, yang belum bisa baca nanti Kak Felis bantu kata-katanya ya. Kita nyanyi sama-sama, jikalau ku tutup mata, nanti semuanya sikapnya langsung tutup mata ya, berdoa dengan sungguh, sikapnya mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Lalu kita mau katakan, aku tahu Tuhan di surga selalu mendengar aku. Jikalau ku tutup mata, berdoa dengan sungguh, aku tahu Tuhan di surga selalu mendengar aku. Sekali lagi. Jikalau ku tutup mata, berdoa dengan sungguh, aku tahu Tuhan di surga selalu mendengar aku. Jikalau ku tutup mata, jikalau ku tutup mata, berdoa dengan sungguh, aku tahu
sekolah minggu, tangannya dilipat. Kak Felis mau lihat, matanya ditutup. Kita mau berdoa dengan sungguh, karena kalau kita berdoa dengan sungguh, Bapa di surga pasti akan mendengar doa kita. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, karena pada pagi hari ini Engkau memberkati kami. Terima kasih kami bangun dengan keadaan yang sehat dan diberkati. Dan pada pagi hari ini, hati kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hati kami rindu mendengarkan suara-Mu. Tuhan memberkati bagi setiap kami yang sudah hadir pada ibadah Zoom pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan pada pagi hari ini kami boleh sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Tuhan memberkati bagi kakak-kakak sekolah minggu yang akan mengambil bagian pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati dan urapi setiap persiapan mereka Tuhan, agar menjadi saluran berkat bagi kami semua pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Engkau akan hadir di hati kami masing-masing, sehingga kami dapat mengikuti ibadah pagi hari ini dengan penuh sukacita. Di doa dan permohonan kami Bapa yang kami panjatkan di hadirat-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, pada pagi hari ini ada sukacita? Ada sukacita. Iya, kalau adik-adik tahu di bulan November ini ya, Bala Keselamatan merayakan ulang tahun ya. Siapa di sini yang ulang tahunnya bulan November? Kak Fria bulan November, Stara bulan November, siapa lagi? Kak Vina bulan November. Ada lagi yang bulan November? Iya. Nah, di bulan November, tepatnya tanggal 24, Bala Keselamatan di Indonesia merayakan ulang tahunnya ya. Siapa di sini yang bisa tebak ulang tahun Bala Keselamatan itu keberapa? Keberapa? Ada yang tahu? Bisa jawab, buka mic-nya dan jawab keberapa? Keberapa? Ada yang mau jawab? Pakai jari juga nggak apa-apa. Pakai jari juga nggak apa-apa. Ada clue-nya. Angka pertamanya 1. Angka keduanya 2. Angka ketiganya? Tuh, Kak Fria udah kasih clue. Nah, betul sekali Raven, tangannya tuh tadi ya ke-6 ya. Chester juga kemarin sudah tahu angkanya ke-6. Jadi Bala Keselamatan ulang tahun ke-126. Nanti kalau ditanya, Bala Keselamatan tahun ini ulang tahun keberapa? Jadi harus bisa jawab. Adik-adik semua harus jawab ke-126. Nah, sekarang siapa yang mau tebak gambar pada pagi hari ini? Aku. Ayo, kalau mau tebak gambar, mic-nya boleh dibuka. Nanti tebak gambarnya langsung disebut aja, nggak apa-apa ya. Jadi nanti Kak Hendrik akan tampilkan gambar pertama. Hati-hati ya Kak Hendrik. Kliknya, kalau di bawahnya nanti ada jawabannya, jangan diklik dulu jawabannya. Kita dengar dulu adik-adik punya jawaban. Sudah siap mau tebak gambar? Ada 3 gambar yang akan Kak Felis kasih pada pagi hari ini. Gambar orang ya, dan kita mau tebak siapa gambar yang ada kita tampilkan pada pagi hari ini. Gambar pertama. Iya, gambar pertama Kak Hendrik. Nah, ayo buka mic-nya yang bisa jawab siapa nama Bapak yang ada di... Aku bisa jawab. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo yang bisa jawab? Bisa jawab? Wah, siapa yang tahu ini siapa? Itu dia pakai S nih, sama mirip-mirip kayak Kak Felis tuh ada S-nya. Ya, berarti dia orang Bala Keselamatan bukan? Siapa? Siapa Krista? Iya, good Krista. Siapa yang mau bisa tahu lagi yang dengar tadi namanya? Ini namanya adalah William Booth. Siapa yang tahu William Booth ini siapa? Hah?
Siapa yang tahu? Ini bala keselamatan. Good, betul. William Booth adalah pendiri Bala Keselamatan. Kita hari ini bergereja di Bala Keselamatan karena si Opa William Booth ini yang sudah Tuhan kirim untuk mendirikan Bala Keselamatan. Ya, jadi hafal nanti kalau ditanya siapa pendiri Bala Keselamatan, jawabannya William Booth, Opa William Booth ya. Oke, kita menuju gambar yang kedua. Siapakah ini? Catherine Booth. Iya, good. Yang jawab Catherine Booth. Hebat, Reven. Terima kasih. Nah, betul. Jawabannya sudah tampil di layar. Jawabannya adalah Catherine Booth. Siapa yang tahu Catherine Booth ini siapa? Istri William Booth. Good. Istrinya William Booth. Ya, ada yang menarik dari Oma Catherine Booth ini ya. Pada saat dia berumur 12 tahun, siapa di sini yang umurnya sudah 12 tahun? Ada yang sudah 12 tahun? Belum? Mungkin yang mendekati 12 siapa? Reva mendekati 12 ya. Dia pada saat berumur 12 tahun, si Oma Catherine Booth ini sudah membaca Alkitab sebanyak 8 kali. Sekarang di sini tepuk tangan tuh. Di umur 12 tahun, Oma ini sudah membaca Alkitab sebanyak 8 kali. Di sini siapa yang sudah baca Alkitab 1 kali aja? 1 dari awal sampai habis maksudnya. Sudah ada? Oh, Putri, hebat Putri, luar biasa ya. Go, teruskan ya. Kalau sudah habis, baca lagi dari depan, dari ulang ya. Karena Oma Catherine ini bacanya sampai 8 kali pada saat dia di usia 12 tahun. Oke, gambar yang terakhir. Silakan Kak Hendrik. Siapakah ini? Siapakah ini? Ada yang tahu? Siapa? Bajunya warnanya putih seperti baju kita. Ya, seragamnya seperti baju kita. Berarti dia dari Indonesia nih kayaknya ya. Siapa ya? Kolonel. Iya, siapa namanya? Ada yang tahu? Iya, Hendrik boleh ditampilkan jawabannya ya. Kita baca sama-sama. Ini adalah Komandan Teritorial Indonesia, namanya Kolonel Yusak Tampai ya. Ya, jadi nanti kalau ditanya pemimpin Indonesia, Bala Keselamatan Indonesia saat ini siapa? Jawabnya adalah Kolonel Yusak Tampai ya. Dia disebut sebagai komandan teritorial di Indonesia. Oke, Kak Felis kasih tepuk tangan buat adik-adik yang sudah menjawab soal pada pagi hari ini ya. Oke, nah Kak Felis mau adik-adik Bala Keselamatan ini bangga ya, cinta sama Bala Keselamatan. Hari ini lagu-lagunya adalah lagu-lagu Bala Keselamatan. Kita mau nyanyikan. Yang pertama, lagunya mengatakan begini, Yesus sukaku bersinar sehari-harinya, di rumah atau di sekolah, dimanapun juga. Ada 2 versi dari lagu ini, kita pujikan dulu versi yang pertama ya, yang versi yang lamanya. Yang Yesus sukaku bersinar sehari-harinya. Oke, kita nyanyikan ini bersama. Yang belum bisa, dengar dan nyanyikan bersama-sama. Oke? Yesus sukaku bersinar sehari-harinya, di rumah atau di sekolah, dimanapun juga bersinar.
Yesus sukaku bersinar sehari-harinya. Di rumah atau di sekolah, di rumah atau di sekolah, dimanapun juga. Bersinar, bersinar. Manapun juga. Bersinar, bersinar seperti cahaya matahari. Bersinar, bersinar bagi Tuhanku Yesus. Bersinar, bersinar, bersinar seperti cahaya matahari. Bersinar, bersinar bagi Tuhanku Yesus. Iya, selamat datang buat Mayor Paulus Marewa pada pagi hari ini. Iya. Nah, setelah lagu ini tadi Kak Felis bilang, siapa yang mau bersaksi pada pagi hari ini? Ada yang mau bersaksi? Tunjuk tangannya atau buka mic-nya langsung suara. Oh, Chester, Koko silakan Koko Chester mau bersaksi pada pagi hari ini. Ayo Koko silakan, mau bersaksi atau bernyanyi atau mengucapkan ulang tahun untuk berkeselamatan. Silakan Kok. Suaranya Kok gedein dulu Kok. Di unmute dulu. Iya, sudah. Coba suaranya coba. Itu nyanyi apa? Coba ngomong Kok. Iya, ya apa itu? Happy Ayah. Ya udah. Nyanyi bilang saya mau nyanyi Happy Ayah. Saya mau nyanyi Happy Ayah. Silakan Koko Chester. Saya bukan aja. Iya, sama. Owen juga mau nyanyi, silahkan. Ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Happy Ayah, Happy Ayah. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya jadi kenalan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Iya, Koko sekali lagi nyanyinya tapi siang jadi kenangan ya, Kok? Ya, siang jadi kenangan ya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Happy Ayah, Happy Ayah. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya jadi kenalan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yeay! Hebat sekali Kakak Cesu sama Dede Owen, luar biasa ya, sudah berani. Nggak nyanyi, John. Kita nyanyi lagi lagu berikutnya. Lagu ini mengatakan begini, aku anak bala keselamatan, aku cinta Tuhan dan sesama. Aku anak bala keselamatan, aku cinta Tuhan dan sesama. Tiap waktu ku berdoa dan memuji namanya, bersyukur atas semua berkatnya. Ya, ini lagunya yang mengarang adalah seorang Opsir. Kalau tidak salah ya, Kak Felis tahu bahwa lagu ini diciptakan oleh seorang Opsir Bala Keselamatan. Kita mau coba nyanyi lagu ini sama-sama. Adik-adik boleh nyanyi sama-sama ya, walaupun adanya masih salah-salah, boleh dibaca itu kata-katanya. Ya, aku anak bala keselamatannya 2 kali, lalu setiap hari ku berdoanya juga 2 kali ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Aku anak bala keselamatan, aku cinta Tuhan dan sesama. Aku anak bala keselamatan, aku cinta Tuhan dan sesama. Tiap hari ku berdoa dan memuji namanya, bersyukur atas semua berkatnya. Tiap hari ku berdoa dan memuji namanya, bersyukur atas semua berkatnya. Aku anak bala keselamatan, aku cinta Tuhan dan sesama. Aku anak bala keselamatan, aku
aku cinta Tuhan dan sesama. Tiap hari ku berdoa dan memuji namanya, bersyukur atas semua berkat-Nya. Tiap hari ku berdoa dan memuji namanya, bersyukur atas semua berkat-Nya. Iya, bisa semuanya lagu ini? Oke, ya nanti kita akan nyanyikan lagi sama-sama ya. Oke, siapa lagi yang mau bersaksi atau bernyanyi pada pagi hari ini? Silakan. Putri mau kesaksian Putri atau mau bersaksi, Stara? Putri? Siapa yang mau bersaksi? Stara mau Bernyanyi? nyanyi. Oh, Stara mungkin yang habis ulang tahun ya. Yang berulang tahun mau bersaksi pada pagi hari ini? Tidak mau? Oke, ada yang mau bersaksi? Tidak ada? Ya, kita mau nyanyi lagu Bertambah-tambah mulia untuk Stara yang berulang tahun beberapa hari yang lalu. Yang keempat ya Stara ya. Bertambah-tambah mulia disambung dengan panjang umurnya, sehat badannya ya, kuat imannya dalam Tuhan. Bertambah-tambah mulia selamat dan karunia-Nya, berkat yang diberikan dengan kelimpahan. Bertambah-tambah mulia, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Iya, selamat ulang tahun untuk Stara. Tuhan selalu memberkati buat Stara dan keluarga ya. Ada siapa? Oh, Karen. Ayo silakan Karen. Mau bernyanyi atau bersaksi? Nyanyi. Oke, silakan. Mau nyanyi apa? Happy ya ya ya. Oke, silakan Karen. 1, 2, 3. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan Yesus. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kali lagi. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan Yesus. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, terima kasih Karen. Tante Karen ya. Oke, kita mau nyanyi lagu yang terakhir, puji-pujian pada pagi hari ini. Lagu ini mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang ada dalamku ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang ada dalamku. Lalu kita katakan, Yesus hidup dalamku. Setelah itu, kita angkat tangan kita dan katakan haleluya ya. Kalau bala keselamatan itu ciri-cirinya adalah mengangkat tangan kanan dan katakan haleluya. Nah, sekarang Kak Felis mau semuanya angkat tangan kanannya sejajar dengan kuping ini ya. Ya. Oke. Sikapnya yang tegap. Kalau seorang prajurit itu harus tegap, nggak boleh begini-begini nih. Gini-gini nggak boleh. Harus tegap. Lalu katakan dengan keras haleluya gitu. Bisa? Ya, Kak Felis hitung 1, 2, 3, semuanya angkat tangan dan katakan dengan tegas haleluya. Oke? Siap semuanya? Coba Kak Felis mau lihat. 1, 2, 3. Haleluya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Haleluya. Iya, itu anak bala keselamatan akan selalu menyerukan haleluya. Kita nyanyikan lagu ini Yesus hidup, hidupku bukannya aku lagi. Setelah kata Yesus hidup dalamku, lalu angkat tangannya dan katakan haleluya ya. Oke? Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku
bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Haleluya, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekali lagi, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Yesus hidup, Yesus hidup. Siap-siap, Yesus hidup dalamku. Haleluya, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ayo serukan sekali lagi. 1, 2, 3. Haleluya. Iya, pintar semua anak Bala Keselamatan ya. Kita mau siap-siap mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Fria. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu lagi dari Bala Keselamatan yang mengatakan, mari Roh Suci, ajarku berdoa. Ya, kita mau berdoa, kita mau sungguh-sungguh meminta pertolongan Tuhan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau undang Roh Suci untuk hadir di dalam hati kita. Yang belum bisa lagunya, baca kata-katanya dan nyanyikan. Ya, gak apa-apa nadanya kita belajar sama-sama. Kata-katanya demikian. Mari Roh Suci, ajarku berdoa supaya jiwaku segar. Mari Roh Suci, ajarku berdoa sehingga ku jumpa Allah. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mari Roh Suci, ajarku berdoa supaya jiwaku segar. Mari Roh Suci, ajarku berdoa sehingga ku jumpa Allah. Mari Roh Suci, mari Roh, ajarku berdoa, ajarku berdoa supaya jiwaku segar. Mari Roh Suci, ajarku berdoa sehingga ku jumpa Allah. Doa dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Fria. Silakan Kak Fria. Ya, adik-adik, kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita akan berbicara kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur. Tuhan Yesus sudah menyertai kami sampai dengan pertengahan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kami masing-masing, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati perkataan dari hamba-Mu. Terpuji dan termulia Tuhan. Berbicaralah kepada kami, Tuhan Yesus. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi adik-adik. Iya, semuanya sehat? Tangannya boleh, jempolnya ke atas semuanya. Iya, puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Ya adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang terdapat di dalam Perjanjian Lama. Ya,
kita akan judulnya pada pagi hari ini, Kak Hendrik boleh ditampilkan. Tabut Tuhan di Bet-Semes. Ya, nanti adik-adik boleh baca sendiri di rumah. Terdapat di 1 Samuel pasal 5 dan 6. Ya. Sepotong ya Kak Hendrik. Oh, itu dia ya. Tabut Tuhan di Bet-Semes. Ya, nanti adik-adik boleh baca sendiri kisahnya di rumah ya. Yang terdapat di 1 Samuel 5 dan yang ke-6. Nah, sudah siap ya untuk mendengarkan cerita ya pada pagi hari ini adik-adik? Ya, judul kita pada pagi hari ini adalah Tabut Tuhan di Bet-Semes. Nah, adik-adik, pada waktu itu tentara Israel itu berperang melawan tentara Filistin. Adik-adik tahu tentara Filistin, bangsa Filistin, orang Filistin itu adalah orang yang sangat suka berperang. Ya, mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tidak percaya kepada Tuhan Allah. Mereka menyembah berhala. Ya, nah waktu zamannya Raja Saul, ya waktu zaman dulu, orang-orang Filistin ini adalah orang-orang yang sangat jago berperang, suka berperang. Ya, jadi istilahnya dulu mereka ini paling hebat dibandingkan tentara Israel. Ya, nah waktu itu mereka berperang mau berperang dengan tentara Israel. Next, Kak Hendrik. Nah, adik-adik, lalu karena bangsa Filistin, tentara Filistin tadi kakak bilang apa yang terhebat, sehingga mereka memenangkan peperangan. Nah, di tempat itu ada yang namanya Tabut Tuhan. Nah, kalau adik-adik lihat di gambar yang berwarna emas, ya, itu adalah tabut Tuhan, tabut Allah. Nah, zaman dulu ketika kalau orang-orang ingin menyimpan sebuah benda-benda yang penting, mereka menyimpannya di dalam yang disebut namanya dengan tabut. Nah, tapi tabut Tuhan ini dibuat oleh siapa yang membuat tabut Allah? Tabut perjanjian Tuhan ini siapa yang membuat? Adik-adik ada yang tahu tidak? Ya, Musa yang membuat ya. Jadi waktu itu Tuhan meminta Musa secara langsung untuk membuat tabut perjanjian ini. Nah, isinya apa sih di dalam tabut itu? Isinya ada 2 loh batu. Ingat, tahu nggak adik-adik 2 loh batu itu isinya apa? Apa sih 2 loh batu itu? Ada isinya apa? 10 perintah Tuhan ya. Jadi di dalam tabut yang berwarna emas itu isinya ada 2 loh batu dan ada 1 ini mana? Tunggu sebentar mana? Oh ya, isinya adalah 2 loh batu dan tongkat Harun serta ada buli-buli emas yang isinya adalah mana. Ya. Jadi itu isinya. Nah, waktu bangsa Filistin ini menang, akhirnya bangsa Filistin merampas tabut Tuhan. Jadi adik-adik tahu artinya merampas nggak? Mencuri, mengambil ya. Ya, mengambil, merampas dengan paksa, mengambil dengan paksa, ya, tabut Tuhan. Next. Nah, kemudian dibawahlah tabut Tuhan ini ke tempatnya orang-orang Filistin. Tapi karena Tuhan tidak suka, Tuhan Yesus marah, Tuhan Allah marah, akhirnya Tuhan menghukum orang-orang Filistin saat itu. Jadi badan mereka penuh dengan borok. Adik-adik tahu nggak borok itu apa? Borok itu adalah luka. Siapa yang pernah jatuh di sini?
Siapa yang pernah jatuh? Ya, Saya. kalau jatuh, luka, berdarah, bernanah, pernah ada yang begitu lukanya parah sekali. Nah, kurang lebih seperti itu borok ya, luka badannya penuh luka-luka, ada nanahnya, berbau gitu ya. Nah, itu namanya borok ya. Jadi Tuhan Allah menghukum orang-orang Filistin dengan penyakit borok di tubuh mereka. Karena apa? Karena mereka sudah merampas tabut Tuhan. Next. Nah, agar bebas dari hukuman, bangsa Filistin itu harus mengembalikan tabut Tuhan ke siapa tadi? Ke bangsa Israel. Karena tabut Tuhan itu adalah miliknya bangsa Israel ya, karena mereka sudah dihukum, karena mereka sudah penuh dengan borok ya, akhirnya mereka harus mengembalikan tabut Tuhan itu kembali ke bangsa Israel. Next. Ya, selanjutnya. Nah, kemudian bagaimana cara membawanya ya? Akhirnya mereka membuat kereta baru ya. Kemudian tidak hanya kereta, di dalamnya juga mereka harus membuat sesuatu sehingga Tuhan Allah mau mengampuni mereka. Jadi mereka membuat emas, ya, ada 5 gambar borok dan 5 emas gambar tikus. Jadi itu adalah syaratnya. Jadi tidak hanya tabut Tuhan saja yang dikembalikan ke bangsa Israel, tapi supaya juga Tuhan Allah mengampuni bangsa Filistin, orang-orang Filistin ini, mereka juga harus membuat 5 emas gambar borok dan 5 emas gambar tikus untuk menebus kesalahan mereka. Lalu mereka letakkan, mereka taruh, mereka bawa di kereta itu. Nah, kemudian kalau memang benar nih ketika yang membawa ini, lembu-lembunya ini, mereka arahnya betul ke tempatnya bangsa Israel, ya. Jadi memang benar yang menghukum mereka adalah Tuhan Allah bangsa Israel, ya. Kemudian next. Nah, akhirnya tabut Tuhan kembali ke bangsa Israel, yaitu di kota Bet-Shemesh, adik-adik. Nah, semua orang menyambut dengan senang ya. Jadi waktu orang Filistin merampas pertama kali itu berlangsung selama 7 bulan. Setelah 7 bulan, tabut Tuhan ini dimiliki, diambil oleh bangsa Filistin. Akhirnya 7 bulan kemudian dikembalikanlah ke bangsa Israel, ya. Nah, orang-orang bangsa-bangsa Israel yang ada di kota Bet-Shemesh ini sangat senang ya karena tabut Tuhan dikembalikan lagi kepada mereka. Selanjutnya, nah, adik-adik, itu adalah tabut Tuhan ya, terbuat dari kayu penaga ya, kemudian harus juga dibuat juga dengan emas. Jadi itu kenapa warnanya begitu, karena terbuat dari emas murni ya. Nah, adik-adik, tabut Tuhan ini tidak boleh dibuka oleh sembarangan orang ya. Hanya orang-orang yang terpilih pilihan Tuhan yang boleh melihat isinya. Nah, sebetulnya bangsa Israel pun tahu. Jadi waktu ketika tabut ini sudah dikembalikan ke Bet-Shemesh, ya, sudah dikembalikan lagi kepada mereka. Nah, mereka ini ingin tahu apa sih yang ada di dalamnya, tapi sebetulnya mereka tidak boleh membuka, ya, adik-adik. Nah, next, Kak Hendrik. Ya, tuh ya, mereka sangat senang karena tabut Tuhan itu sudah ada lagi, sudah kembali ke mereka. Ya, jadi mereka senang, wah, akhirnya tabut Tuhan kembali lagi kepada kita. Ya, mereka bisa sekarang melihat secara dekat tabut Tuhan. Selanjutnya, nah, tadi yang seperti Kak Fria bilang,
sebetulnya kan mereka tidak boleh ya membuka tabut Tuhan itu karena hanya orang yang terpilih saja yang boleh membukanya. Nah, tapi mereka juga ingin apa sih sebetulnya yang disimpan di dalam tabut Tuhan itu? Berikutnya Kak Henry, kira-kira mereka buka nggak? Iya, mereka buka akhirnya tabut Tuhan dan melihat isi yang ada di dalamnya. Selanjutnya, apa yang terjadi? Nah, karena orang-orang Israel yang ada di Bet-Semes ini tidak menghormati tabut Tuhan, tidak mendengarkan perintah Tuhan Allah, kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Maka Tuhan menghukum mereka ya dengan membunuh 70 orang yang ada di kota Bet-Semes ya. Jadi karena apa? Karena mereka tidak dengar-dengaran ya kepada Tuhan Allah ya adik-adik. Padahal sebetulnya mereka boleh nggak buka tabut perjanjian Allah itu? Tidak boleh ya. Hanya imam saja yang boleh membuka ya. Selanjutnya Kak Hendrik. Nah, akhirnya tabut Tuhan itu akhirnya dipindahkan, diangkut ke rumah Abinadab di Kiryat Yearim dan diam selama 20 tahun di sana ya. Nah, adik-adik, selanjutnya Kak Hendrik. Oh, selanjutnya ayat Mas. Nanti boleh kembali lagi Kak Hendrik. Nah, adik-adik, sebetulnya kenapa sih ada tabut Allah? Nah, tabut Allah ini, tabut perjanjian Tuhan ini mengartikan, menyimbolkan bahwa kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Ya, jadi Tuhan ingin secara langsung mendengar, melihat apa yang terjadi di antara bangsa Israel. Nah, hari ini kita boleh belajar dua hal dari cerita tabut perjanjian di kota Bet-Semes ini. Yang pertama, adik-adik, apa? Tuhan tidak senang ketika kita merampas, kita mencuri benda yang bukan milik kita. Ya, kalau tadi adik-adik perhatikan di awal, walaupun memang bangsa Filistin menang, kemudian mereka merampas, mereka mengambil ya tabut perjanjian Tuhan. Tapi Tuhan Allah tidak suka, tidak senang ya ketika kita mencuri, ketika kita merampas, ketika kita mengambil benda-benda yang bukan milik kita, Tuhan tidak senang. Ya, perintah Tuhan Allah juga jelas adik-adiknya, jangan apa? Siapa yang tahu? Jangan mencuri. Di sini Kakak yakin semua anak-anak sekolah minggu Korau 1 Jakarta tidak ada yang senang mencuri kan ya? Nggak ada kan yang suka ambil barang temennya, mainan temennya, ya. Kalau mau kita bisa pinjam, ya. Tapi kita tidak boleh mengambil tanpa izin, kita tidak boleh mencuri karena Tuhan tidak senang, ya, dengan orang-orang yang senang mencuri atau mengambil barang orang lain. Nah, di sini siapa yang kakak adik suka berantem? Karena rebutan mainan. Ya, adik-adik kalau mau pinjam ya harus bilang, harus izin ya. Jangan langsung diambil begitu saja. Ya, ingat perintah Tuhan, Tuhan tidak senang ya adik-adik. Nah, yang kedua kita belajar bahwa kita harus mendengarkan, kita harus menghormati perintah Tuhan. Ya, ketika Tuhan Allah mengatakan bahwa tidak boleh sembarangan orang, tabut itu tidak boleh dibuka. Tapi apa yang jadi bangsa Israel yang ada di kota Bet-Semes ini mendengarkan tidak? Tidak, mereka tidak mendengarkan perintah Tuhan. Ya, sehingga apa? Dihukum lagi oleh Tuhan. Tuhan ingin supaya anak-anak Tuhan harus bisa mendengarkan. Tuhan memberikan apa ini adik-adik? Tuhan memberikan kepada kita 2 telinga yang fungsinya untuk apa? Untuk mendengarkan.
kadang Given itu di rumah ya adik-adik suka nggak dengerin mamahnya kalau mamahnya bilang apa gitu ya. Makanya mamanya suka bilang, Given ada telinganya tidak ya? Gitu ya. Karena apa fungsinya telinga ini untuk mendengar. Ya, jadi adik-adik, Tuhan ingin kita mendengarkan perintah Tuhan, suara Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita anak-anaknya menghormati perintah Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan mencuri, jangan lakukan. Ya, kalau Tuhan bilang hormati ayah dan ibumu, ya kita harus lakukan. Ya, adik-adik ya. Jadi itu yang Tuhan ingin kita lakukan. Siapa di sini yang suka tidak dengar-dengaran? Dipanggil sama mamanya, nggak mau dengar. Atau kalau gurunya kasih tahu, nggak mau dengerin. Siapa di sini yang suka ngelawan orang tuanya? Ayo, siapa yang suka ngelawan mama papanya? Ya, jangan ya adik-adik ya. Nggak boleh ya. Ya, jadi Tuhan ingin kita melakukan, mendengarkan perintah Tuhan dan menghormatinya. Nah, adik-adik gimana caranya supaya kita bisa tahu apa sih perintah Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan? Caranya kita tadi membaca firman Tuhan. Sama seperti Catherine Booth tadi yang waktu usia 12 tahun sudah membaca firman Tuhan. Tadi berapa kali kalau kata Kakak Felis? 8. Ayo. Iya, 8 kali, luar biasa loh adik-adik. Ya, dari apa? Isi firman Tuhan itu ada 2 perjanjian ya, perjanjian lama, perjanjian baru. Ya. Jadi bayangkan 12 tahun Catherine Booth luar biasa sudah 12 kali membaca Alkitab. Nah, ketika kita membaca Alkitab, adik-adik, kita tahu perintah Tuhan. Kita tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, ya, sehingga kita bisa melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Cara lainnya apa supaya kita bisa tahu perintah Tuhan? Kita ikut sekolah minggu, kita rajin ibadah, ya adik-adik. Nah, ketika kita mengikuti ibadah-ibadah, kita akan mendengarkan firman Tuhan sehingga kita bisa tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi Kakak yakin kita semua anak-anak sekolah minggu Korop 1 Jakarta itu rajin-rajin, hebat-hebat ya. Jadi adik-adik harus teruskan baca firman Tuhan setiap hari, berdoa setiap hari, sehingga apa? Sehingga kita tahu perintah Tuhan dan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan setiap hari ya. Jadi ketika kita juga tahu, kita bisa melakukan perintahnya sebagai salah satu bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Ayat emas kita pada pagi hari ini adik-adik terdapat di 1 Samuel 2 ayat yang ke-30. Ya, 1 Samuel 2 ayat yang ke-30. Next Kak Hendrik boleh? Sebab siapa yang menghormati aku, akan ku hormati. Sebab siapa yang menghormati aku, akan ku hormati. Boleh Kak Hendrik slide-nya? Ya, adik-adik boleh dibuka Alkitabnya. Oke. Nah, ini adik-adik ya. Sebab siapa yang menghormati aku, akan ku hormati. 1 Samuel 2 ayat 30 ya. Jadi coba kita sama-sama ya. Coba kita sama-sama. Sebab siapa yang menghormati aku,
akan kuhormati. 1 Samuel 2 ayat 30. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. 1 Samuel 2 ayat 30. Ya. Coba siapa yang sudah bisa hafal? Sebab siapa yang menghormati aku, akunya itu A-nya besar. Jadi maksudnya menghormati Tuhan, ya. Coba gayanya gimana ya, Kak Felis? Sebab siapa yang, siapanya bagaimana? Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Gitu aja ya. Oke. Coba gimana sekali lagi, ayo sama-sama kita baca ayat emasnya ya. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. 1 Samuel 2 ayat 30. 30 boleh gini juga boleh ya. Siapa yang sudah hafal? Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Wah, itu gampang sekali itu. Kristabel sudah bisa? Siapa yang sudah hafal? Ayo. Siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Ya, coba gimana? Siapa yang sudah hafal? Precious sudah hafal? Precious sudah hafal? No. Oh, coba sekali lagi ya. Coba ya. Coba ya. Adik-adik yang sudah hafal, sekali lagi coba kita lihat ya. Tadi apa bacaannya, firman Tuhannya? Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. 1 Samuel 2 ayat 30. Gampang kan? Ayo sama-sama ya. Sama-sama mic-nya boleh dihidupkan adik-adik? Ya, boleh dihidupkan, boleh. Ya, yuk kita sama-sama ya. Kakak Karen dihidupkan saja mic-nya. Sudah semuanya? Echa, mic-nya belum, Kak? Oke, sama-sama ya. Siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Ya, 1, 2, 3. Siapa yang menghormati aku akan kuhormati. 1 Samuel 2 ayat 30. Nah, hebat semuanya. Sekarang siapa yang bisa? Karen sudah bisa? Coba Karen sama Stara. Berdua ya. 1, 2, 3. Karen. Siap. Siapa? Karen Koko. Itu lagi Sebab siapa yang menghormati aku akan dihormati. 1 Samuel 2 ayat 30. Terima kasih. Berikutnya coba Koko sama Putri boleh. Sama Krista deh boleh. Atau sekalian sama Echa sama Ezel ya. Bareng-bareng. Ayo 1, 2,
3. Sebab siapa yang menghormati aku akan menghormati. 1 Samuel 2 ayat 30. Iya, hebat semuanya anak-anak sekolah minggu. Terima kasih. Kiranya semua anak-anak sekolah minggu boleh terus dengar-dengaran terhadap perintah Tuhan. Secara khusus, jangan mencuri, jangan mengambil barang temannya tanpa izin, ya. Kemudian harus dengar-dengar perintah Tuhan, sehingga itu adalah sebagai wujud kita menghormati Tuhan. Kita satu dalam doa ya adik-adik. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar mengenai tabut perjanjian Tuhan di Betsemes. Kami boleh belajar bagaimana kami harus menghormati Tuhan, kami harus dengar-dengaran terhadap perintah Tuhan. Kami tahu mungkin tidak mudah untuk adik-adik karena adik-adik juga masih kecil, tapi kiranya melalui firman Tuhan yang kami dengar boleh memampukan kami untuk selalu tetap setia, tetap taat kepada perintah Tuhan, dan selalu dengar-dengaran menjadi anak-anak yang dengar-dengaran tidak hanya terhadap Tuhan, tetapi juga terhadap orang tua dan orang-orang yang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, berkati sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi berkat tersendiri bagi adik-adik, dan adik-adik boleh tidak hanya mendengar, tapi boleh melakukannya dalam kehidupan mereka setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji dan termulia Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, Kak Fria kembalikan ke Kak Felis. Iya, terima kasih Kak Fria atas firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Adik-adik, kita akan mendengarkan pengumuman. Minggu depan kita akan bergabung melalui YouTube, ya. Minggu depan kita sudah memasuki Advent yang pertama. Kalau sudah masuk Advent pertama artinya apa? Ada yang tahu artinya? Natal. Natal sudah dekat. Yeay, Natalnya dekat. Ya, Natal sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal berapa ya Kak Fria? Tanggal 20, Kak. Tanggal 20 ya, kita akan laksanakan tanggal 20. Kita akan ibadah live ya. Nanti guru sekolah minggunya akan berada kembali di Korp 1 Jakarta untuk mengadakan ibadah. Nanti adik-adik semua ikutnya tetap lewat Zoom atau tetap lewat YouTube ya. Tapi nanti kita akan ibadahnya langsung di gereja. Oke, nanti siap-siap tanggal 20. Oke, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita mau nyanyikan sebuah lagu yang mengatakan, Bala keselamatan tetap maju. Seperti kemarin Chester ucapkan bala keselamatan tetap maju gitu ya. Mengiringi Yesus. Kibarkan bendera bergerak maju. Kita kalahkan musuh. Siapa musuhnya kita? Ada yang tahu musuhnya kita siapa? Iblis. Iblis, betul sekali. Musuh kita iblis, kita kalahkan iblis. Maju, tetap maju. Kabarkan Injilnya. Kabarkan Injil dengan setia ke seluruh dunia. Ya, kata-katanya boleh ditampilkan Kak Hendrik. Nanti setelah kita menyanyikan lagu ini, Mayor Paulus Mareo akan menutup ibadah kita dalam doa ya. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Keselamatan tetap maju mengiringi Yesus. Kibarkan bendera bergerak maju, kalahkanlah musuh. Maju, tetap maju, maju, tetap maju. Kabarkan Injilnya, kabarkanlah Injil dengan setia ke seluruh. Sekali lagi. Bala keselamatan tetap maju mengiringi Yesus. Kibarkan bendera bergerak maju, kalahkanlah musuh. Maju, tetap maju, kabarkan Injilnya, kabarkanlah
dengan setia ke seluruh dunia. Ya, silakan Mayor untuk menutup ibadah dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu pagi hari ini kembali. Tuhan Yesus sudah izinkan kami untuk kembali memuji nama Tuhan Yesus melalui ibadah sekolah minggu Korop 1 Jakarta. Kembalikan berkat-Mu Tuhan kepada guru-guru sekolah minggu dan juga kepada Bapak Hendrik yang sudah membantu dan orang tua yang sudah ada dalam kebersamaan di ibadah sekolah minggu ini. Kami percaya berkat Tuhan menyertai mereka semua dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, bahkan di dalam segala hal apapun. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami semua sekolah minggu Korop 1 Jakarta. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesetiaan mereka selalu mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun secara virtual. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati pendidikan mereka di sekolah, masa depan mereka, pertumbuhan mereka, bahkan di dalam segala hal apapun Tuhan, berkat-Mu melimpah atas anak-anak kami sekolah minggu Korop 1 Jakarta. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebersamaan kami dalam ibadah sekolah minggu virtual ini. Kami percaya berkat Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan yang menguatkan kami kembali menjalani hidup kami setiap hari. Kembalikan berkat-Mu Bapa kepada guru-guru sekolah minggu dan pemimpin prajurit muda yang sudah bagi berkat Tuhan bagi kami semua dalam ibadah ini. Ini saatnya Tuhan Yesus kami akan berpisah. Kami percaya Tuhan Yesus menjadi gembala yang baik untuk kami semua. Ini doa ucapan syukur kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Mayor, adik-adik semua. Ya, kata Kak Fria jangan keluar dulu. Kita mau ucapkan dulu selamat ulang tahun Bala Keselamatan. Jadi kata-katanya gini ya, ikutin Kak Fria, nanti ikutin Kak Felis ya. Selamat ulang tahun ke-126 Bala Keselamatan di Indonesia. Terus kepalkan tangannya, maju tetap maju gitu ya. Maju tetap maju, terus we love you gitu. Oke? Panjang ya. Boleh dong panjang, bisa ya? Bisa ya? Bisa ya? Bisa dong. Kak Faiz ulangin ya. Selamat ulang tahun ke-126 Bala Keselamatan di Indonesia. Terus maju, tetap maju. Terus yang terakhir, we love you, gitu ya. Yang unyu-unyu gitu ya nanti ya. Anak ya. Oke? Oke, bisa semua adik-adik semua? Ayo dibuka dulu mic-nya. Dibuka dulu mic-nya. Ayo Putri, Sarah, Krista, Fresia, ayo dibuka dulu mic-nya. Bisa ya, Koko Center bisa ya, bareng sama Kak Felis ya. Oke, yuk Kak Felis itu sampai 3, kita ucapkan bersama-sama pelan-pelan aja nggak apa ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun ke-126 Bala Keselamatan di Indonesia. Maju tetap maju. We love you. Hore, selamat ulang tahun. Oke, sampai berjumpa minggu depan ya adik-adik ya. Kita boleh live. Ya sayang. Halo Ezel, Kak Felis belum sapa Kak Ezel hari ini. Apa kabar Ezel? Kenapa? Kenapa, Karen? Karen, kenapa Karen? Boleh live. Kenapa sayang? Kita boleh live. Boleh sayang. Iya, boleh. Sampai ketemu minggu depan ya. Hari berkati. Bye-bye. Terima kasih semua Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Terima kasih.